warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi SKI tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita jauh membahas Khulafaur Rasyidin, teman-teman ada yang tahu tidak Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tetapi pada kali ini saya akan membahas 2 terlebih dahulu. Yang pertama Abu Bakar dan yang kedua Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Lu'ay bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Al-Quraisy At-Taimi. Nah, sebelum masuk Islam, Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya yang bernama Abdul Ka'ab atau Abdul Ka'bah. Nah, beliau merupakan seorang saudagar kaya yang suka membantu orang miskin, membantu fakir, membantu budak sahaya. Setelah masuk Islam, kemajuan umat Islam, kemajuan perkembangan agama Islam sedikit demi sedikit mulai terwujud. Terbukti dengan banyaknya kalangan orang dewasa yang mulai masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, nama Abu Bakar yang dulunya Abdul Ka'bah menjadi Abu Bakar As-Siddiq yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa dia diberi gelar As-Siddiq? Karena dia selalu membenarkan perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan sikap Rasul. Nah, proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin atau Khalifah yang 4 itu adalah diawali dengan wafatnya Rasulullah SAW. Saat itu, ketika wafat Rasulullah, semua agama Islam, maksudnya semua umat Islam, menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam, sehingga berdebat untuk menentukan siapa pemimpin yang selanjutnya berhak memimpin umat Islam. Pada saat itu ada perbedaan 2 pendapat. Yang satu dari kalangan Muhajirin, yang kedua dari kalangan kaum Ansor. Mereka sama-sama bersikukuh, sama-sama menyampaikan bahwa merekalah yang layak, yang ingin menjadikan kepemimpinan pada umat Islam setelah Rasulullah wafat. Namun setelah diskusi panjang, akhirnya Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan Rasul saat itu. Kemudian didiskusikan lagi, barulah setuju semua bahwa Abu Bakarlah menjadi khalifah pertama. Nah, tentunya Abu Bakar As-Siddiq ini dalam kepemimpinannya selama 2 tahun, mulai dari tahun 632 sampai 634 Masehi, banyak mengalami prestasi dan juga banyak mengalami hambatan. Yang terkenal itu adalah salah satunya adanya nabi-nabi palsu. Disitulah kebijakan Abu Bakar yang sangat cerdas. Dia memberantas nabi palsu, memerangi kaum palsu, nabi palsu maksudnya, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian kebijakan Abu Bakar yang sangat bermanfaat bagi umat Islam adalah pengumpulan lembaran Al-Quran. Karena pada saat itu peperangan melawan memerangi nabi palsu, banyak habis Quran yang meninggal dunia. Itulah kebijakan Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah membangun lembaga pendidikan, yaitu sebuah kutab yang hingga berdiri sampai sekarang ini, sehingga ilmu pendidikan bisa diakses secara luas. Kemudian yang keempat adalah menyebar luaskan wilayah kekuasaan Islam. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab ini merupakan seorang yang tegas, tegap, gagah, yang disegani oleh semua orang Quraisy pada saat itu.
Sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, berikanlah salah satu Umar di antara Umar bin Khattab dan Umar, yaitu nama dari Abu Lahab, untuk masuk Islam. Allah menghendaki Umar bin Khattab lah yang masuk Islam ketika mendengar suara adiknya sedang membaca Quran surat Toha. Itulah proses masuknya Islam Umar bin Khattab. Setelah itu menjadi kuatlah umat Islam dengan kehadiran Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Khalifah Umar menjadi khalifah itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah beliau memimpin sebagai khalifah, Umar bin Khattab memimpin umat Islam menggantikan Khalifah Abu Bakar selama 10 tahun. Bisa dibilang kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan masa kejayaan umat Islam. Banyaknya wilayah yang melebar luas, kemudian banyaknya lembaga-lembaga yang didirikan, kemudian kekuatan pertahanan yang semakin tidak terkalahkan oleh kaum-kaum yang lain. Adapun kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab pada saat ia memimpin adalah, yang pertama, ia menyebarluaskan sampai keluar wilayah Jazirah Arab. Kemudian dia membangun badan kemiliteran, dewan hakim, dewan pajak, badan kebenaran negara. Kemudian membangun pendidikan. Itulah merupakan wilayah, merupakan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab yang dapat bermanfaat bagi umat Islam sampai sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.